Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Baik, kita langsung saja ya ke bab terakhir ya. Kemarin kita sudah bahas tentang naat. Sekarang kita akan membahas tentang afan. Kemarin kita membahas tentang jarul ismi, sekarang kita bahas tentang naat ya. Baik. Naat itu kalau kita istilahkan dalam bahasa Indonesia itu artinya adalah kata sifat. Ya, silakan kalian tulis di buku kalian ya. Naat sama dengan kata sifat. Cara menerjemahkannya ya, kalian tambahkan saja kata yang ya. Contoh, hada kitabun. Hada kitabun itu tarkibnya atau susunannya adalah mubtada khobar. Hada menjadi mubtada, kitab menjadi khobarnya. Ya. Kemudian ada kata mufidun. Ya, kalau kemarin sebentar anak tutup judul. Baik ya, Hayya Nastamir, kita lanjutkan ya. Kemarin sudah ajari bagaimana cara menerjemahkan kalau susunan atau tarkibnya adalah mubtada dan khobar, maka ditambahkan adalah atau itu. Ya, ini adalah sebuah buku. Ya, ini adalah sebuah buku. Untuk mubtada khobar kita tambahkan adalah atau itu atau itu ya, atau ini atau tersebut terserah. Ini adalah sebuah buku. Kitab di sini kita artikan sebuah karena memang jumlahnya satu ya. Kemudian tidak ada alif lamnya. Ya, ini adalah sebuah buku. Kemudian untuk naat ya, untuk naat kita artikan yang berfaedah, yang bermanfaat. Jadi artinya ini adalah sebuah buku yang bermanfaat. Ya, Tayyip. Di sini juga kita akan membedakan ya, apa itu kitab sama daftar. Kalau daftar, ya daftar karena buku tulis kita itu ada garis-garisnya ya kan, untuk membantu kita menulis maka disebut dengan daftar. Karena yang bentuknya seperti daftar ya, ke bawah gitu, dari atas ke bawah. Adapun kitab ya, itu adalah buku yang di dalamnya ada tulisan atau bisa kita sebut sebagai buku teks ya. Misalkan ya, kalian ada pelajaran matematika, maka di situ ada buku teks ya, buku yang dari sekolahan ya, entah dari Erlangga, entah dari Quadra. Nah, itu namanya kitab ya. Namun untuk daftar itu adalah buku tulis yang buat kalian untuk mencatat. Ya, itu perbedaannya. Maka di sini dikatakan hada kitabun mufidun. Ini adalah sebuah buku yang bermanfaat. Maksudnya adalah buku cetak ya, buku cetak. Baik, kemudian yang nomor dua, qara'tu ya, qara'tu itu dari fiil madhi qara'a kemudian ditambahkan pada dhamir tu maka menjadi qara'tu. Ya, ini atas rifannya Anda tuliskan di sini ya, pada dhamir ana ya, maka di situ ketemu qara'tu. Maka ya fiilnya adalah qara'a, kemudian tu di sini dia menjadi fa'il, menjadi pelaku. Aku telah membaca ya kitaban, sebuah kitab. Kitaban di sini menjadi maf'ulun bih karena harokatnya fathah. Ya, dan dia jatuh setelah fiil dan fa'il. Ya, maka kita sebut maf'ulun bih mansubun bil fathah.
Mufidan, perhatikan mufidan di sini adalah naat atau sifat dari kitab. Aku telah membaca sebuah kitab yang berfaedah. Perhatikan, yang nomor satu tadi ini adalah sebuah kitab yang berfaedah. Yang nomor dua, aku telah membaca sebuah kitab yang berfaedah. Sama-sama berfaedahnya, namun berbeda harokat. Perhatikan yang pertama harokatnya dhammah, mufidun. Yang kedua harokatnya fathah. Apa yang membedakan? Karena yang namanya naat itu disebut juga sebagai pengikut. Ya, naat itu mengikuti isim sebelumnya yaitu kitab dalam hal jumlahnya, ya, dalam hal jenisnya, ya, kemudian dalam hal i'rabnya. Namun untuk kalian kelas 1 ini yang penting adalah untuk naat sama yang disifati, ini adalah sifat, yang kitab ini adalah yang disifati, maka keduanya ini harus sama dalam hal i'rab. Ya, kita kemarin sudah tahu, kemarin kita sudah mengetahui ya bahwa yang namanya i'rab itu ada 4 ya. Coba disebutkan Kamal bisa Kamal menyebutkan 4 macam i'rab? Ya, macam i'rab ada apa aja? Em, Ada 1 rofa, ya enggak? kemarin itu Ya, oh ya, nah bacakan kalau gitu ya. Macam-macam i'rab, 1 rofa, 2 nasab, 3 jer, 4 jazm. Ya, itu 4 i'rab. Yang jer itu cuma masuk pada isim, yang jazm cuma masuk pada fiil, adapun rofa sama nasab itu bisa di isim, bisa di fiil. Nah, ini kita sedang membahas tentang isim, ya. Kalau di sini rofa, ya kitabun, di sini kan dhammah ya, berarti dia rofa, maka mufidun dia juga harus rofa alias dhammah kalau di sini. Maka kita bacanya kitabun mufidun, kitab yang berfaedah. Kalau misalkan kita baca kitabun mufidin, maka salah. Kitabun mufidan, maka salah. Ya. Terus yang nomor 2, karena kitaban di sini menjadi maf'ulun bih, dan maf'ulun bih itu berarti nasab. Maka mufidan juga harus nasab. Ya, maka juga harus fathah menjadi mufidan. Yang nomor 3, nadhartu, aku melihat ya fi kitabin mufidin, ya pada sebuah kitab yang berfaedah, yang bermanfaat. Perhatikan di sini ya, karena kata kitab dia adalah ismun majrur bi fi, ya dia isim majrur karena ada huruf jernya fi, maka dia ini harokatnya kasroh. Kalau dia majrur maka mufid juga harus majrur ya dengan kasroh juga, maka kita bacanya kitabin mufidin. Ada pertanyaan dari 1, 2, 3 ini? Ada yang bingung? Baik, kemudian blok selanjutnya. Hada maidanun fasihun. Ini adalah lapangan yang fasih, luas ya. Ini adalah medan yang luas. Perhatikan maidanun, dia rofa ya karena menjadi apa? Menjadi khobar. Ya, dia rofa karena menjadi khobar. Maka di sini fasih ya sifat dari medan tersebut yaitu luas, maka juga harus rofa menjadi fasihun. Ya, yang nomor 2, ro'aitu maidanan fasihan. Ya, ini juga sama karena medan di sini menjadi maf'ulun bih. Ya, aku melihat sebuah lapangan atau medan fasihan. Ya, maka di sini juga menjadi maf'ul. Ya, kalau di sini maf'ul apa afan. Kalau di sini nasab, maka di sini juga harus nasab, harus menjadi isim yang mansub. Ya, yang nomor 3, jaro itu fi medanin fasih
raf'in. Maka di sini karena ini jer, maka fasih juga harus dijerkan, yaitu dengan kasroh. Ya. Terus kemudian yang blok selanjutnya di sini, ya, tolong diperhatikan ya bedanya dengan yang 1 dan 2 ya. Tafattahatil wardatu al-jamilah. Perhatikan di sini al-wardah ada alif lamnya. Maka al-jamilah yang menjadi naat juga dikasih alif lam. Paham ya? Kalau yang ini tadi kitabun tidak ada alif lamnya, maka mufid naatnya juga tanpa alif lam. Ya. Adapun yang di sebelah sini ya, karena ada alif lamnya, maka juga dikasih alif lam. Terus yang kedua, yang bisa kalian perhatikan perbedaannya dari ketiga ini adalah jika yang disifati ya atau man'uts, ini namanya man'uts ya, kata yang disifati itu man'uts. Jika man'utsnya ada tak marbutohnya, ini ya, ada tak marbutohnya, maka naat atau sifatnya juga dikasih tak marbutoh. Ya, nah ulangi ya. Yang pertama tadi kalau ini ya jumlahnya 1, ini juga jumlahnya 1 ya. Kalian belum belajar tentang mufrad, musanna, jamak ya. Insya Allah di jilid 2. Nah, jadi di sini kita hanya membahas 3 hal. Yang pertama, jika ini tidak ada alif lamnya, maka naatnya juga tidak ada alif lamnya. Ya. Terus yang kedua, jika man'utnya ada alif lamnya, maka naatnya sifatnya juga harus ada alif lamnya. Ya, kemudian yang ketiga, kalau yang disifati atau man'uts ada tak marbutohnya, maka di sini juga harus dikasih tak marbutoh. Ya, itu adalah bab naat untuk kelas 7. Insya Allah nanti di kelas 3 kalian akan membahas naat lebih dalam lagi ya, karena naat tidak sesimpel ini. Baik, ada pertanyaan? Atau mungkin tadi menjelaskannya terlalu cepat? Bisa bertanya ya, atau minta diulang lagi. Baik, silahkan nanti yang bertanya, Ana lanjutkan dulu. Ya, jadi ini catatannya untuk i'rabnya ya. I'rab naat berarti naat itu bisa macam-macam i'rabnya ya. Kalau dia isim berarti ada 3 ya, 3 i'rabnya yaitu rofa, nasab dan jer. Ya, dia rofa ketika yang disifati rofa. Dia nasab ketika yang disifati adalah nasab. Dia jer ketika yang disifati adalah jer. Ya. Kemudian yang kedua, ya, naat man'ut itu harus bersesuaian atau sama dalam hal nakiro dan makrifatnya. Nakiro itu maksudnya ini ya, tidak ada alif lam. Ini tidak ada alif lam, maka naatnya juga tidak ada alif lam. Ya, atau makrifat. Makrifat itu maksudnya dikasih alif lam ya. Kalau ini dikasih alif lam, maka naatnya juga dikasih alif lam. Terus kemudian yang ketiga, ya, taknis tadkirnya. Taknis itu ada tak marbutohnya. Ya, kalau tadkir berarti tidak ada tak marbutohnya. Ya, sesimpel itu ya sebenarnya. Tayyib. Biar lebih jelas apa maunya si penulis, kita baca kawaidnya, kaidahnya, ya, rumusnya. Nomor 23. An-na'tu, kata sifat adalah lafzun, lafaz, yadullu yang menunjukkan ala, atas, sifatin, ya, sebuah sifat, fi ismin qablahu, pada isim yang sebelumnya. Ya, contohnya tadi ya, kitabun mufidun. Berarti yang disifati adalah kitab, yang mensifati adalah mufidun. Ya, di sini berarti dia mensifati kata kitab, yaitu kata yang berada di sebelumnya. Wa yusamma al-ismu al-mausufu, dan isim yang disifati itu disebut dengan man'uts, ya, disebut dengan man'uts. Ya, adapun yang mensifati tadi disebut dengan na'at,
yang disifati atau isim sebelumnya disebut dengan man'ut, ya. Kemudian anak tuh naat itu yatba'u mengikuti al-man'utu yang disifati fi raf'ihi wa nasbihi wa jarrihi. Ya, jadi naat itu mengikuti man'ut dalam hal i'rab, yaitu fi raf'ihi pada rofaknya. Kalau man'utnya rofa, maka naatnya juga rofa. Wa nasbihi wajar rihi. Tayyib. Kalau begitu kita langsung i'rab aja, ya. Anak panggil Firas. Ada Firas? Firas sudah sembuh? Tayyib. Rafa Takib? Ya, A'rib ar-raqmal awal. I'rab nomor 1 ini. nazala minas sama'i matorun ghazirun. Mm-mm. Nazala fi'lun madin Mm-mm. min harfu jarrin Betul. as-sama'i ismun majrurun. Mm-mm. Matorun Menjadi apa? Ini tadi fiil, ini tadi jar dan majrurnya. Kalau untuk jumlah fi'liyah, kita cari apa? fi'il. Fiil, udah ketemu fiilnya ini. Terus mencari apa lagi? Ah, matorun fa'il. Iya, betul. Matorun fa'ilun marfu'un Ya, betul. Dia man'ut ya. ghazirun. Hmm. Hmm? Iya, dia sekaligus man'ut ya, yang maturun tadi ya. Hmm. Terus gozirun, Ghazirun naktun marfu'un. iya betul ya. Maturun itu tadi fa'ilun marfu. Adapun gozirun dia menjadi na'tun marfu'un. Tayyib. Nomor berikutnya, ar-raqmu at-tali, Nadif. Ya, Iya, tayyib. Tabas ya Firas ya. Internetnya lagi nge-lag. Nadif, Iqra wa Akrib, Ar-Raqma Ats-Tsani dibaca sama di i'rab nomor 2. yalbasu aliyu hidaan wasi'an. Saya Yalbasu fi'il mudhari, aliyun fa'il marfu, sebentar fi'il mudhari'nya marfu majzum atau apa? fi'il mudhari marfu, Iya, atau ya. Terus aliyun. aliyun fa'il marfu, Mm-mm. hidaan maf'ulun bih mansub, Iya, wasi'an eh, jadi apa itu? wa- Ya, apa artinya wasi'an? Nah, artikan dulu ya. Mungkin ada gambarannya. Yalbasu itu apa memakai Ali memakai hidaan sebuah sepatu wasi'an. Nah, ini ya kata wasi'an itu luas. Namun jika diartikan ke sepatu berarti sepatunya kebesaran ya. Berarti kira-kira menjadi apa ini? Besar ya. Wasi'an itu besar. Kita artikan besar di situ atau yang longgar gitu ya. Berarti Ali memakai sebuah sepatu yang longgar. Berarti Mas Ian jadi apa, Nadif? naat Mm-mm. Naktun ya. ya, wasi'an na'tun nasbin ya, Apa? Man, mansubun. ya jangan nasbin ya, tapi mansubun yang dinasobkan ya. Kalau kalian disuruh sebutkan
empat macam i'rab, maka i'rabnya adalah rofa, nasab, ya, jar sama jazm. Nah, tapi kalau untuk mengi'rab maka kita katakan mansubun, ya, na'tun mansubun, fa'ilun marfu'un. Paham ya, Natif ya? Ya. Hmm. Terus sekarang oh ya, nomor satu belum diartikan ya. Nomor satu berarti telah turun dari langit, ya. Langit itu cuma ada satu, makanya di sini dikasih alif lam, ya. Dari langit matorun, hujan, gozirun yang lebat, ya. Ditambahkan yang. Nomor tiga coba dibaca sama di i'rab Habibi. Oh, Habibi lagi di kereta ya, saya. Siapa nih yang lainnya? Atar. Ya, Nomor tiga dibaca di i'rab. yakturun nahlu fil basatini musfi musmir musmirotah Musmirah. musfirah Ya. berarti Mm-mm. yaksuru Mm-mm. fi'il mudhari marfu an-nahlu uh, fa'il marfu Mm-mm. fi harfu harfu majuz majzum Gimana? Coba diulangi. yaksuru fi'il mudhari marfu Betul. Tadi terus. an-nah an-nahlu fa'il marfu Mm-mm. fi harfun Harfu harfu jarrin. jarrin Terus. albasatini Mm-mm. maf'ulu bihi maf'ulu bihi naj majzumun Maf'ulun bi. Sebentar, atar. Ini kan ada fi ya. Fi tadi kan huruf jar ya. Betul nggak? Nah, berarti ya isim yang jatuh setelahnya dia menjadi isim apa? Kalau ada huruf jar, menjadi ismun majrur ism majrur majrur, ya. Ulangi, albasatin. ismun majrur Terus al-muthmirah. al mismirah na'tun na'tun tanya itu harokatnya apa Apa itu harokatnya? Muthmirah itu artinya apa? Coba dari arti dulu, mungkin ada gambaran. Muthmirah, musmirah itu yang produktif, apa yang berbuah ya, yang berbuah. Nah, ini yang berbuah itu kira-kira yang mana ya yang berbuah itu ya? mutfirah Apa tadi jawabannya? mutfirah Mus iya, biasanya yang produktif, yang menghasilkan itu yang apa itu? na'tun Ini tadi artinya apa? Albasatin artinya perkebunan ya. Albasatin itu jamak, jamak yang artinya perkebunan ya, banyak perkebunan di situ. Apa ini? Pohon kurma ya, banyak di perkebunan-perkebunan yang produktif ya, perkebunan-perkebunan yang eh, Itu. ya, intinya sebuah perkebunan yang produktif itu berarti perkebunan yang aktif dan masih terus menghasilkan buah ya di situ ya. Paham ya maksudnya perkebunan produktif ya? Paham, Atar? Santai, bisa bayangin ya. Baik, ya berarti al-musmira kalau ini menjadi
Naatnya si albasatin, dan albasatin tadi adalah isim majrur karena ada huruf jar. Berarti kira-kira di sini ini harokatnya apa? Al-musmiro. Al-musfirah na'tun Eh, majrur. iya, berarti harap dibaca apa? Ti apa ta apa tu? Ti. Ti ya. Toh ya, barakallahu fiik ya, mumtaz. Ya. Anak ulangi di sini, yaksuru dia adalah fi'il mudhari, artinya banyak. An-nakhlu itu adalah pohon kurma di situ. Kemudian fi huruf jar artinya di, al-basatin itu adalah jamak taksir ya, jamak taksir dari bustan. Kemudian al-musmiroh ya, al-musmiroh itu adalah naat dari basatin. Ya, perhatikan di sini. Ini mungkin agak berbeda dari yang tadi Ana jelaskan. Tadi kan Ana jelaskan ya bahwa yang namanya naat sama man'ut ya. Kalau di sini ada tak marbutoh, di sini kasih tak marbutoh. Kalau di sini nggak ada ya berarti di sini nggak ada. Ya, toyib ini juga sebenarnya ya. Ana juga kurang paham ya sama penulisnya ya, tapi tentu saja ilmu beliau lebih tinggi. Di sini ya, kalian sebenarnya belum sampai sini ya, tapi daripada nanti kalian bertanya-tanya ya, katanya ini harus tak marbutoh, di sini tak marbutoh ya, kenapa di sini nggak ada tak marbutoh, kok di sini ada tak marbutoh. Tayeb, anak kasih tahu ya, tapi mungkin ini sebenarnya untuk jilid 3 nanti ya. Jadi ya, jamak ya, bentuk jamak, bentuk banyak yang tidak berakal itu dihukumi mu'annas mufrad ya, disifati dengan mu'annas mufrad. Al-basatin itu jamak dari apa namanya perkebunan ya. Kalau satu kan bustan ya, kalau satu bustan, kalau banyak itu basatin ya. Kalau satu, jumlah satu itu bustan, kalau jumlah banyak basatin. Nah, yang namanya perkebunan itu kan mereka tidak berakal ya, mereka itu benda mati ya, mereka itu bukan manusia ya. Kalau bukan manusia, maka nanti bisa disifati dengan ini ya, dengan mu'annas mufrad ya. Mu'annas apa, mufrad apa lagi ya, kalian belum ya, ini di jilid 2, makanya Nabi kok dikasih contoh seperti ini ya. Intinya kalau di sini jamak tidak berakal, kalian boleh apa namanya, naatnya itu dikasih tak marbutoh, bentuknya satu. Musmiroh itu apa bentuknya satu ya, atau jumlahnya satu, kemudian untuk mu'annas. Paham ya di sini ya? Walaupun belum terpegang ya, yang penting kalian punya gambaran bahwa contoh yang nomor 3 ini ya itu unik ya, karena tidak sesuai tadi yang dijelaskan. Ya, kenapa? Karena yang disifati itu adalah bentuk yang bentuk jamak ya, jumlahnya banyak tapi tidak berakal, bukan manusia. Jadi di sini ya kalian boleh sifatnya itu dikasih tak marbutoh. Udah gitu aja ya. Insya Allah tidak akan disuruh bikin kalimat yang seperti ini ya, karena kan memang kalian belum saatnya. Jadi kalian nanti belajarnya yang 1-2 aja ini ya. Baik. Ada pertanyaan? Alhamdulillah selesai ya. Ini tidak perlu kita bahas ya, karena ini adalah daftar isi ya. Daftar isi dalam bahasa Arab itu adalah ini ya, bahas. Baik, ada pertanyaan tidak? Kalau tidak kita bahas kuis kemarin ya. Saya perhatikan di sini Ana share kuisnya. Baik. Coba dijawab Hudzaifah nomor 1. Ya, Nomor 1 coba dijawab. nomor 1 berikut alat yang bisa menjazmkan fi'il mudhari. Hmm. Lam, lam nahiyah, insya'atiyah. Pilihan ketiga. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang ditanyakan alat yang bisa menjazmkan fi'il mudhari. Yang pertama, lam bisa, idan nggak bisa ya. Dia menasobkan, kai menasobkan. Lan menasobkan, ini juga sama. Lam bisa ya, dia menjazmkan. La an-nahiyah juga menjazmkan. Insyartiyah menjazmkan. Yang terakhir, lam menjazmkan. La an-nahiyah
itu juga menjazmkan, tapi di sini ada an yang fungsinya untuk menasobkan. Berarti jawabannya C. Nomor 2, Faisal, Ya, Us. coba dibaca. Jumlah fi'liyah Mm-mm. terdiri dari fi'il dan fa'il. Baik, benar ya. Kalau mubtada khobar Ya, itu jumlah ismiyah ya, sekaligus menjawab ya, nomor 3. ya. Dan yang nomor 4, Firas. Firas sudah ada, Firas? Udah. Baik, ayo Firas dijawab nomor 4. Ciri-ciri isim kecuali Yang A, diawali dengan alif lam. Ciri-ciri isim atau bukan, Firas? Yang A, bentar. Kecuali mungkin satu-satu dulu. Yang ini diawali dengan alif lam, isim atau bukan? Kalau diawali dengan alif lam, bukan mungkin iya iya, iya atau bukan? Iya ya. Nanti bisa dicatat lagi ya, bahwa ciri-ciri isim itu satu, ya diawali dengan alif lam. ya Dua, diawali diakhiri dengan tak dengan butuh ya oh, kemudian yang ini diawali dengan huruf mudharaah, iya atau enggak? enggak Enggak. Ini enggak ciri siapa aduh nih? Cirinya fiil mudhari'. butuh Terus kalau ditanwin termasuk ciri isim atau bukan? iya Iya, isim. Ya, berarti jawabannya yang A, B, C, D, C C. Toyib. Nomor 5. Kamal, ada Kamal? Ada, Toyib. Kamal, ayo dijawab nomor 5. eh ciri fi'il mudhari adalah dengan adanya huruf mudharah di depannya. Huruf-huruf mudharah ada 4, yaitu em, hamzah, nun, ya, ta, Mm-mm. disingkat Anita. Iya, berarti yang Yang C. Toyib, barakallahu fiik. Nomor 6, yang belum siapa? Desti Wisnu, siapa ini ya? Coba wajahnya nggak kelihatan. Siapa ini? Desti Wisnu? Masya Allah. Ayo, 7, 8, nomor 8. Ayo, nomor 6 dibaca. Dalam taf'al zalik, Mm, harokat pada huruf terakhir taf'al adalah sukun. Ya, sukun ya. Lam taf'al dzalik, ini ada kesalahan ya. Seharusnya tidak dikasih tanda seru ya, karena bukan larangan ya. Lam taf'al dzalik di situ bukan lam nahi, maka tidak perlu dikasih tanda seru ya. Artinya apa? Dia seorang perempuan itu belum melakukan ya pekerjaan tersebut atau belum melakukan hal itu. Lam itu menjazmkan, maka taf'al ya dengan sukun. Taib. Kemudian nomor 7. Ya, nomor 7 ini ada 11 anak. Dani Saikal. Yaum, Ya, Danis, nomor 7. kalimat yang didahului dengan la nahi yaitu
La tazhab. Batas. Tayyib. Tuh ya. Nomor 10. Nomor 8 ya. Ali. Ya. Nomor 8 dibaca. Kapan fi'il mudhari itu rafa? Kapan? Jangan sampai dijawab kapan-kapan ya. Eh, Ketika ketika ti- ketika ti- ketika tidak ada nasopan dan penjazaman yang mendahului. iya, Yang ya, mendahului. dahulunya pelan-pelan aja ya bacanya ya. Ketika tidak ada penasab dan penjazam yang mendahulunya. Baik. Nomor berikutnya. Siapa ini yang belum anak panggil ini? Tan sudah, Hudzaifah sudah, Rafa sudah, Nadif sudah. Ini ada sini. Kamal tadi sudah ya. Ali sudah. Yang belum anak panggil siapa ini? Yang belum dipanggil? Atau sudah ya? Balik lagi kalau gitu. Balik ke atas. Taib. Oh iya. Rafa, ayo nomor 9 Rafa. Penjazam yang bisa menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus adalah in. In ya. Taib. Kalau la nahi berapa? Satu. Satu ya. Lam satu. Satu juga. An Ana eh, berapa an? oh, An, Ana atau an itu? an ya. An Oh, penang an. sob ya. Ya benar, sob. Ya, bukan penjazam. Taib. Nomor 10. Nadif Ya, dibaca, dijawab. la tamzah i'rabnya adalah la harfu nahi tamzah fi'lul mudhari majzum. Cek. Ini yang C. Taib. Kemudian nomor 11. Hudzaifah. Ya, nomor 11 ya. Mm-mm. Lam ya be, lam ya basur hasanun filah. Terjemahan yang benar adalah Muhammad belum pernah melihat seekor gajah. Iya. Pilihan pertama. Jawabannya yang Yang A. Yang A ya. Kalau yang B, Muhammad tidak akan pernah itu pakai lan ya. Lan yang menasabkan. Kemudian kalau yang C, Muhammad telah melihat berarti pakai fi'il madhi ya. Pakai fi'il madhi tanpa lam. Nah, kalau ini beda banget ya. Ini dua orang ya. Basir. Terus kemudian lam yubsir ya. Basoro yubsiru ya. Fi'il mudhari'nya yubsiru di kasroh sinnya ya. Oke, kemudian nomor 12 atar. Ya, Nomor 12. saudara karena bata memiliki arti bermalam. Bermalam Ya, B. semalaman ya. Artinya Bermalam. semalaman. Berarti yang C ya. Ya. Yang belum tahu silakan ditambahkan ya. Bata artinya semalaman.
Kemudian zola yang pakai vo itu artinya seharian, ya. Terus kalau asbaha artinya menjadi, ya, di waktu pagi hari. Abha, ya, menjadi di waktu duha, di waktu duha. Kemudian apalagi amsa, ya, menjadi di waktu sore, ya, di waktu sore, ya, itu ya. Baik. Kemudian oh ya, ada satu lagi ya, tapi kayaknya nggak dimasukkan di buku kalian ya. Tapi berarti mungkin kapan-kapan ya. Mazala, ya. Mazala itu artinya senantiasa. Itu juga adalah saudaranya kana, ya. Mazala artinya senantiasa atau terus-menerus. Yang nomor 13, nomor 13 Faisal, Ya, Us. nomor 13. Oke, karena memiliki fungsi eh bentar, itu yang atas itu merofakkan isimnya dan masukkan khobarnya. Baik. Kalau dibalik, menasobkan isimnya, Oh iya, lupa. enggak, udah benar. Menasabkan. Udah benar ya, merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Nah, sekarang misalkan Faisal, Ana balik pertanyaannya. Ya, kalau yang menasobkan isimnya, merofakkan khobarnya itu fungsi siapa? Fungsi apa tadi, Us? Pertanyaannya. Menasobkan isimnya. Nasabkan isimnya itu, aduh, Pekerjaan fungsi siapa itu? eh itu apa? Fungsinya sih Inna. inna, ya. Ingat-ingat ya, kalau kana setelahnya rofa, ya. Kalau inna setelah inna itu nasob. Kemudian ini ya sekaligus menjawab yang nomor 14 tadi ya. Nomor 15, Ya, la'alla, ini siapa ini? Eh, Kamal, ya. La'alla adalah saudara inna yang memiliki makna titik-titik. Hmm, la'alla Artinya apa? eh, La'allallaha yuhdithu ba'da dzalika amra, ya. Titik-titik, sesungguhnya apa berarti? Sesungguhnya, kalau sesungguhnya itu sungguh yang siapa ya? Inna, ya. Sesungguhnya itu inna. semoga Semoga, semoga apa? La'alla, ya, tayyib, ya. Semoga disebut dengan huruf apa ini? Harfu harf taroji, ya, atau harfu roja. Tayyib. Kalau akan tetapi, apa Kamal? Akan tetapi? akan tetapi Mm-mm. ka Saudara-saudara Ina yang artinya akan tetapi, kana hmm? eh la Lakin, lakinna iya, lakin. Tayyib. Kalau bahwa pakai an, ya. Kalau bahwa itu pakai an. Baik, kemudian nomor berikutnya Ali, Iya, dibaca sorol inabu. orang nabuh zabiban. Mm-mm. Anggur itu menjadi zabib. Apa zabib? Pernah makan nggak? Zabib. Ya, pernah makan? Ya, Ah, zabib apa zabib?
segar. Kismis ya. Zabib itu kismis ya. Anggur Hmm. itu telah menjadi kismis ya. Maka alaina di sini menjadi apa? Isim rofa jatuh setelah soro. Berarti dia menjadi Isim. iya, isimnya siapa? Dengan marfu. Isimnya soro ya. Soro. Soro marfu. Soro marfo ya, bukan kana lagi ya, tapi soro. Ya, tayyib. Zabib menjadi apa? Zabib Khobar soro marfu. ya menjadi khobar soro. Khobar soro man Mansub. ya mansub ya. Nomor berikutnya Danis. Yaum. Nomor berikutnya dibaca kanal baitu. Kanal baitu nadhifan. Terjemahan yang benar adalah rumah itu selalu bersih. Selalu karena kemarin artinya apa? Karena tadi atau Nah, itu tadinya bersih. ya, berarti rumah itu tadinya bersih ya. Nah, ini kalian hafalkan lagi ya. Untuk saudara-saudara ini sama artinya ya. Karena artinya tadi atau dahulu ya. Soro artinya menjadi ya. Kemudian dola artinya seharian ya. Itu dihafalkan lagi. Terus kemudian nomor berikutnya Firas. Ya, Dibaca yang ada di depan. wa kana Allahu aliman. Mm-mm. Terjemahan yang benar adalah Allah senantiasa mengetahui, maha mengetahui. Betul ya. Kalau kana ya yang menjadi isimnya adalah Allah, maka artinya senantiasa atau selalu. Ya, itu berbeda ketika kana disandarkan kepada makhluk. Ya, artinya malah dahulu atau tadi ya, sekarang udah enggak. Itu kalau untuk makhluk. Baik, kemudian nomor terakhir Rafa. Ya, Mm-mm. berikut adalah huruf-huruf jar kecuali man. Ya, an huruf jer ya. Ini ada anak kasih harokat ya min huruf jer. Berarti yang bukan adalah man ya. Kalau man itu tadi apa? Isim ya, dia Siapa? bukan huruf ya. Man itu isim. Baik, kemudian yang bagian kedua, yang urean, coba Fatih nomor 1. Fatih, ada Fatih? Baik, kalau nggak ada ganti ke Nadif. Yaum. Nomor 1, sebutkan saudari-saudari Kana. Saudari karena Mm-mm. eh karena Mm-mm. terus soro asbaha kamsa bata zola adha sama Laisa. Ya, saya cukup ya. Ya. Kemudian yang nomor 2, Atar. Nomor 2, Atar, dijawab. Yaum. Saudari-saudari Inna. Inna. Anna.
Kak Anna sama bentar dong, mana inget-inget dulu. Ya. Eh, Lakina, Mm-mm. Laisa, Laisa, Lala. Laisa ikut di sini Laisa. Eh, Kayaknya bukan deh. Ya, nanti rebutan ya sama Laitu, Ah, Laitu, la itu laita ya, lai Laita, ya lai Ta, dibetulkan harokatnya yang di buku laita. Laita Baik. Udah cukup. sama Yang penting nanti ditambahin hafalannya beserta apanya artinya ya. Kemudian Hudzaifah i'rab nomor 3. tiga. Sa'al jaisu ilal madia maidan. Midan ya, Midan. Terus, Sa'a mm-mm, ilal midan. Sa'a fi'il madi, mm-mm, fi'lul madi. ya. Eh, Terus al-jaisu, al-jai- Al-jaisu fa'il, mm-mm, fa'il, fa'il marfu'un, ya betul, iya betul. fa'il Mm. Terus ilah, ila harfu jarin ya betul. Al-Maidan, dan ismun majrur. ya ismun majrurun. Taib ya, mumtaz. Nomor 4 coba di i'rab Faisal Yos, di i'rab yang mana? yang ini Nomor 4. tadhab. Mm-mm. Oke. Lah, Pelan-pelan, jangan tas. buru-buru. Oke. La tashab. La harfu. Aduh. Jangan aduh ya, Astagfirullah. kan aja. Ya, astagfirullah ya. Ayo. La harfu. Harfu apa? Lupa. Harfu apa ini? Harfu Nah, lah apa? nahi. La an-nahiyah berarti harfu nahyin ya atau La sebutlah harfu nahi. terus Tashab. Fi. La harfu nahi. Tashab. Fi'il dori' majzum. majzum ya. Berarti la tadi ya, dia adalah la an-nahiyah dan dia adalah huruf yang menjazmkan. Berarti harfu jasmin wa nahyin ya ditambahi harfu nahyin wa jasmin atau dibolak-balik boleh juga ya. Kemudian ya nomor 5. Nomor 5 coba di i'rab Kamal. Yang Ayo. Nomor 5 Kamal ini asbaha asbaha fi'il fi'il ma di fi'il madi na mansub. naqisun ya, bukan mansub tapi naqisun. Nah, yes. Dia tidak punya i'rab ya, dia tidak marfu, tidak majzum ya, karena apa? Semua fi'il madi itu mabni ya, tidak punya i'rab. Baik, kemudian Muhammadun Muhammadun is ismun Muhammadun ismunya siapa dia? ismun as Iya, betul. Ayo jangan ragu. asbaha Ismu asbaha, terus marfu, mansub, majrur. marfu'un. Ya, terus naiman.
Naiman. Naiman. Apa Naiman? Kalau ini menjadi isim asbaha, berarti Naiman menjadi apanya asbaha, Kama? Nah, Menjadi kho, khobar. iya, khobarnya asbah. Baru. Ya. Marfu, mansub atau majrur? Mansub. Iya, mansub ya, tayyib ya. Sering-sering latihan i'rab ya, tiap hari ngi'rab 2 kalimat aja. Ya, tayyib. Kalau masuk kasa, sehari ngi'rab 5 ya. Tayyib, alhamdulillah udah selesai ya, kitab Nahwadi juga udah selesai ya. Dan ini tapi bagi kalian belajarnya belum selesai ya, biar ilmu kalian masih tetap diingat ya. Tolong ya, al-amsilah yang ada di buku itu tiap hari kalian kerjain iropannya ya, ngirob. Karena memang tujuan belajar nahwu itu mengirob ya. Terus sama itu tadi ya, untuk apa namanya, seperti saudara-saudara ina, saudara-saudara kana, ya kemudian yang menjazmkan itu artinya apa aja, lam itu artinya apa, lan artinya apa. Nah, itu harus kalian sering-sering murojaah ya. Baik, itu aja dari Ana ya. Semoga kalian selamat sampai pondok ya. Kemudian belajar baik-baik ya, tidak ikut-ikutan teman yang mengajak hal-hal yang kurang baik. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillahu khairan Ustazah. Syukran, Om. Jazakallahu khairan Ustazah. Iya, tayyib.